Halo semuanya, kembali lagi ke Moving Forward bersama Berry Ventures, bersama saya Yuka Harlanda, CEO dari Brodo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat strategi marketing yang menarik. Oke, kita mulai aja dulu ya di intronya. Banyak yang bertanya, marketing itu sebenarnya apa sih? Saya pun juga sebenarnya tidak mengerti, cuman dengan menggunakan pengalaman saya selama menjalankan bisnis, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, kita bisa mulai dari banyak sekali kontradiktif yang terdapat dari marketing, terutama di marketing di era modern. Pertama, marketing itu simple, tapi bisa juga complicated. Marketing itu bagaimana cara memaster science dan art secara bersamaan. Dan selanjutnya, marketing itu is about being data-driven, tapi di saat yang bersamaan, trust your gut instinct. Dan juga marketing itu adalah tentang bagaimana menjadi seorang mathematician dan menjadi magician at the same way. Secara kesimpulan, marketing itu adalah sesuatu yang sangat seksi. Kalau kita bicara marketing, tidak lekat dengan kalau kita tidak bicara tentang brand. Banyak persepsi bahwa brand itu adalah logo, brand itu adalah warna. Tidak sesimpel itu. Brand tidak hanya sekedar logo dan tidak hanya sekedar warna, dan tentunya tidak hanya sekedar produk, tapi brand itu adalah the whole experience. Brand yang kuat akan membantu menciptakan sebuah strategi marketing yang kuat juga. Di era teknologi sekarang, the world is fundamentally changing. Kenapa? Karena semuanya sekarang terkoneksi. Terkoneksi lewat apa? Lewat internet. Karena dulu, marketing adalah tentang siapa yang memiliki akses, capital, dan resources terbanyak. Adalah mereka yang bisa menguasai arus informasi. Sebagai contoh, dulu untuk menguasai arus informasi, cukup kita menguasai TV, radio, dan billboard. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, di mana semua masyarakat itu terkoneksi lewat internet, TV dan radio dan billboard pelan-pelan tergantikan fungsinya oleh internet, sehingga itu membuka keran informasi ke seluruh masyarakat. The internet changes the whole landscape of the marketing game. Marketing pada zaman sebelum internet biasanya go sell this average stuff to all people. Kenapa? Karena all people itu semua perhatiannya hanya dikuasai oleh beberapa medium yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Sehingga itu mendorong kurangnya kompetisi dari brand-brand besar. Pada saat era disrupsi seperti sekarang, akhirnya itu membuka lagi keran kompetisi untuk seluruh pemain yang bisa memberikan not average stuff, tapi remarkable stuff, and then sell it to all of the people. Attention, connection, dan trust. Ini adalah 3 hal yang what technology has enabled us to do such things in a scaled way. Kata kuncinya scale. Bagaimana kita bisa melakukan 3 aktivitas tersebut dengan secara masif, dan yang paling penting adalah cost efficient. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan strategi marketing yang kuat adalah bagaimana kita mempunyai fundamental brand yang kuat. Dan itu diawali dari bagaimana kita mengubah sebuah attention menjadi sebuah connection, dan menjadi sebuah trust. Ini adalah proses funneling yang akan menjadi penting banget pada saat kita menciptakan strategi marketing yang kuat. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, paling simple. Who? Siapa? Siapa? Siapa komunitas, siapa tribe, siapa grup yang ingin kalian serve? Itu kata kuncinya. Who do you want to serve? And serve them better than anybody else. Karena instingnya kita adalah kita ingin men-serve semuanya. Kita pengen make everybody happy. Karena pada saat bisnis yang scale adalah bisnis yang produknya dibeli oleh masyarakat banyak. Insting kita di awal-awal memang untuk kita pengen menjual ke semuanya. Kita ingin produk kita itu dibeli sama semua orang. Dan kalau bisa semua orang di bumi beli. Iya, saya setuju. Cuman dengan melakukan itu, brand kita, marketing kita akan menjadi lemah, tidak kuat, dan tidak fokus. Jadi di awal-awal, saya suggest banget untuk benar-benar fokus ke select demographic atau psychographic atau community atau group yang ingin kalian serve. Kata kuncinya adalah who is going to be obsessed? Siapa yang akan jatuh cinta dengan service atau produk kalian? Whose love you are going to earn? Kenapa? Karena it's all about creating connection and creating trust. Dan biasanya, ini adalah aktivitas-aktivitas yang tidak scalable, aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara otomatis. Yes, benar. Tapi ingat, karena kalian baru mulai, sehingga inilah yang harus kalian lakukan. Jangan terlalu tergesa-gesa, trust the process. That's okay. Karena biasanya
Di situ kita bisa belajar, dan yang paling penting, di situ kita bisa adjust bagaimana strategi marketing kita. Oke, setelah who, yang kedua adalah why. Why do we matter? Why the product matter? Why the service matter? Kenapa? Karena pada esensinya, people don't know what they need until presented. Oke, nggak ada, sebagai contoh untuk Brodo ya, customer kita yang bangun-bangun, saya butuh sepatu lokal yang nyaman. Nggak ada. Tapi pada saat kita bisa menginfluence, pada saat kita bisa menyampaikan, by the way, sepatu lokal ini nggak kalah loh, nggak kalah nyaman, nggak kalah keren sama sepatu merek luar, dan harganya bisa lebih affordable, customer akan bisa terinfluence tentang why-nya kita. So, that's the actual problem. People don't know what they want until presented. Jadi, sebelum mulai terlalu jauh teknis, satu tim dari CEO sampai low level staff harus bisa menjawab why our service matter. Kita langsung coba kasih contoh ya, langsung aja study case nih ke perusahaan saya sendiri, Brodo. Oke, why-nya Brodo tuh apa sih? Oke, yang kita temukan nih waktu itu di awal-awal. By the way, ternyata sepatu yang ada di dunia itu ternyata hampir 4%-nya itu buatan Indonesia. 4% itu lumayan gede loh. Kita tuh peringkat 4 terbesar di dunia untuk produsen sepatu. Pertanyaannya, Indonesia jago untuk bikin sepatu, tapi pertanyaannya kenapa nggak ada brand lokal asli Indonesia yang bisa go global? At least bisa number one di Indonesianya sendiri. Itu why-nya kita, itu calling-nya kita, dan ini menjadi visi dari kita awal mendirikan Brodo sampai nanti Brodo berjalan beratus-ratus tahun ke depan. So, find your why, start with why, then it can be the fundamental for the marketing campaign. Setelah kita bahas why, yang ketiga adalah what. What should people feel about the product? Feel ya, penting banget. Penting banget buat kalian untuk bisa mengartikulasikan secara jelas produk benefitnya apa, what is the ultimate value proposition dari produk dan service kalian, dan how do you express it in a functional dan emotional kind of way. Tidak bisa hanya function saja dan tidak bisa emotional saja. Ini harus bisa bergabung, dan ini adalah seninya bagaimana cara kita bisa berkomunikasi secara efektif. Penting banget nih di what ini adalah apa kira-kira emotional territory yang ingin kalian miliki, ingin kalian kuasai dari tadi grup atau demografik atau psychographic customer kalian. Sebagai contoh, apakah free, apakah independent, apakah rebel, atau misalkan dengan Brodo, gentleman. Apa kata-kata secara emosional yang ingin kalian miliki dan itu menjadi, brand ini adalah tentang ini. Penting banget loh untuk bisa menyampaikan itu secara konsisten berkali-kali. It takes a decade to build this. So, again, trust the process. Selanjutnya, where? Where do they interact? Maksudnya apa? Demografi, psychography, group, tribe, kalian itu ada di mana sih sebenarnya? Mereka tuh beredar di mana aja. Today's customer want to interact with brands whenever, wherever they want. And then, semua insights mereka adalah aset kalian. Sehingga penting banget untuk bisa meng-capture insights tersebut dan di-collect dan dibahas. Kenapa? Karena insights itu adalah aset untuk strategi marketing. Sehingga dari insights tersebut, kalian bisa menciptakan funnel dari touchpoint interaksi tersebut. Sebagai contoh, pada saat bangun pagi, customer kalian melakukan apa sih? Pada saat mereka commute dari rumah ke tempat kerja, misalkan apa sih yang mereka lakukan? Pada saat mereka di tempat kerja, apa yang mereka lakukan? Pada saat makan siang, apa yang mereka lakukan? Sebisa mungkin di setiap touchpoint itu, cari kesempatan kalian bisa ada di sana. Ini exercise menarik juga. Seakan-akan kalian ciptakan persona. Kalau di kita, biasanya kita namakan Putra. Karena co-founder saya namanya Putra, dan biasanya customer kita cowok. Putra bangun pagi, ngapain sih? Lihat handphone. Dan di jalan, pada saat mereka menggunakan kendaraan, apa sih yang mereka lakukan? Musik apa yang mereka dengarkan? Pada saat makan siang, apa sih yang diobrolkan bersama bro-bro mereka? Sehingga di touch point tersebut kita bisa menciptakan strategi marketing yang sebisa mungkin brand kita menjadi top of mind. Tenang aja, ini butuh proses dan terdengar complicated, tapi
memang yang namanya strategi marketing yang baik itu semua dibutuhkan insights, proses, dan iteration. Biasanya banyak yang bertanya, apakah marketing itu selalu harus berbayar? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi ada narasi tentang organic versus paid marketing. Yes, ini adalah dua sisi mata koin yang akan selalu kita butuhkan dari strategi marketing yang tepat. Tapi kalau saya boleh saran, yang paling menjadi kunci adalah organic. Organic marketing menjadi kunci untuk kita bisa nge-unlock potential growth. Dan paid marketing itu adalah fuel. Paid marketing itu adalah bensin untuk scale strategi marketing kita. Kalau kita tidak punya organic marketing yang kuat, akan percuma kita menggunakan paid marketing yang kuat juga. Bahasa kita adalah kita taruh roket ke mobil yang emang dari awalnya sudah jelek. Ujung-ujungnya akan stop dan mogok dan hancur juga. Oleh karena itu, selalu saran saya adalah trust the process, cari organic marketing yang bisa menjadi fundamental dari marketing campaign kalian, dan secara bertahap di scale menggunakan paid marketing. Dua-duanya penting dan dua-duanya akan menjadi menciptakan sebuah dansa dari strategi marketing yang kuat. Kalau gitu, kapan sih kita bisa melakukan paid marketing? Kalau saya boleh saran lagi, sebisa mungkin pada saat kalian sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5 minimal strategi organic marketing yang kuat. Karena itu menciptakan tadi fundamental dari the next marketing strateginya kalian. Jangan di scale sampai kalian punya fundamental organic marketing yang kuat. Tips saya selanjutnya, marketing is everyone's job. Bukan pekerjaan CEO, bukan pekerjaan divisi marketing, dan tentunya bukan pekerjaan tim finance, tapi ini adalah pekerjaan dari semuanya. Marketing itu ibarat teamwork. Marketing tidak bisa dihandle oleh satu individu saja, dan tentunya menurut saya dosa besar kita meng-outsource marketing, menurut saya. Kenapa? Karena marketing menjadi essence kunci dari sebuah service atau bisnis. Penting banget nantinya pada saat kita sudah punya tim, semuanya dari top level sampai staff level sampai intern level bisa merecite why, how, who, dan what secara clear. Pada saat itu bisa tercapai, pada saat semua tim bisa melakukan itu, kita rasa kemungkinan besar strategi marketing akan berjalan dengan cantik. Kenapa? Saya ingatkan lagi bahwa marketing itu tidak hanya tentang logo dan produk saja, tapi the whole experience. Bagaimana customer service menjawab pertanyaan dari customer, bagaimana packaging-nya di-deliver, seberapa cepat kita menyelesaikan issues, itu semua termasuk dari elemen marketing. So, marketing is everyone's job and it takes teamwork. Oke, at the end, saya tahu banget menjalani bisnis day-to-day, isu sangat banyak, challenges sangat banyak, tidak ada waktu untuk mikirin marketing. Oke, saya paham banget. Tapi inilah kesempatan untuk menciptakan sebuah bisnis yang meaningful. Kenapa? Karena dengan strategi marketing yang kuat, dengan strategi branding yang kuat, kalian bisa melakukan connect, kalian bisa meng-connect service dan produk kalian ke tribe atau customer yang ingin kalian serve, touch their heart, touch their life, and at the end, inspire action. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di chapter Moving Forward bersama Berry Ventures.